akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Dan Quran ini mempunyai tuntutan kepada kita. Setiap umat Islam ini mempunyai kewajiban kepada Al-Quran. Apa itu? Minimal membacanya. Setidaknya apa? Surat Al-Fatihah. Tidak bisa dihindari. Ulun nggak mau baca Quran, nggak bisa, bahaya ini. Minimal surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah wajib dibaca di waktu sholat. Yang tidak baca surat Al-Fatihah tidak dihitung rakaatnya, tidak sah sholatnya. Kalau tidak ada udzur, beda judul mu'allaf. Baru kenal Islam, nah ini step by step, bertahap. Tapi dengan catatan ada semangat, niat yang sungguh-sungguh untuk belajar. Tapi kalau terus-menerus seperti itu saja, tidak mau ada perubahan, terutama baca surat Fatihahnya, maka terhitung dosa. Yang jelas, Al-Quran ini bahkan kalau Imam Al-Busiri dalam burdahnya mempunyai fasal khusus untuk menerangkan tentang keistimewaan Al-Quran, yang mana beliau menyatakan damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina idja'at wa lam tabun. Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar, terhebat yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nyari tongkat Nabi Musa, anak kira Haji Mahdan juga bakal kesulitan nyari, ya? Nggak mudah. Kan pernah membelah lautan itu, sakti berarti. Dengan Al-Quran tidak ada ujung jarinya, bukan bandingan. Karena itu sesuatu benda yang biasa, melainkan dijadikan sebab-sebab untuk jadi wasilah terbelahnya lautan. Tapi Al-Quran walaupun bentuknya mushaf, Syekh Muhdith, suatu hal yang baru, makhluk, tapi hakikatnya kalamullah al-azali al-qadim. Ini dzatiyahnya Allah al-qadim, yang awal sebelum segala sesuatu. Jadi saking mulianya, la yamassuhu illa mutahhar, tidak boleh menyentuh kecuali suci. Bahkan ulama mutaakhirin mu'assirin menyatakan yang tidak menyentuh Quran berarti Al-Quran memang nggak mau sama dia, berarti dia nggak suci memang. Nauzubillah min dzalik. Perlu dipertanyakan berarti. Al-Fakir sengaja pakai PDF karena sekarang HP kita ini udah jadi bestie. Bahkan apa? Ilal hammamat ma'al jawali. Sampai ke toilet sama ini nggak pernah bisa, ini masya Allah. Ngalang-ngalang istri bahkan. Istri ketinggalan di laju terus. HP jangan, bahaya malah ketinggalan. Nah ini harus ada aplikasi Quran di HP kita, dinormalisasikan, dibiasakan. Walaupun para salaf enggan, termasuk suladab dan termasuk kurang afdol. Jangankan Quran, baca kitab saja ba'duhum. Ana pernah beberapa kali mau baca kitab di depan para guru-guru kita, ana buka file PDF, gak ada kitabnya, gak mau ana PDF. Lebih afdol kitab mushaf, nuskhoh kami ambil kitab. Kalau PDF gak afdol, karena beda, ya. La yamassuhul mutahharun itu kalau bihukmil mushaf, hukumnya kalau dia tertulis di kertas seperti ini. Jangankan lafadznya, yang bernyambung dengannya nggak boleh disentuh kecuali suci. Tali Quran itu nggak boleh disentuh walaupun nggak ada ayat Qurannya. Tapi karena terhubung dengan Quran, ya udah nggak boleh bihukmil Quran sama. Bahkan lemari yang khusus Al-Quran itu sudah dihukumi seperti Al-Quran, nggak boleh disentuh kecuali suci. Dari saking mulianya, istimewanya yang terhubung dengan Al-Quran. Tapi kalau HP ada khilaf. Ibarat seperti hafidhah yang hafal Quran. Kalau dibuka aplikasinya, maka tidak boleh disentuh kecuali suci. Ada yang menyatakan boleh tidak suci dengan niatan memegang membawa HP, bukan memegang membawa Al-Quran. Karena masih ada satir hailnya, yaitu kaca layar daripada HP-nya. Tidak sama bentuknya seperti mushaf ini yang langsung tulisan bisa disentuh. Kenapa? Karena dihukumi seperti hafidhah. Kalau hafidhah
dihukumi Al-Quran berjalan mutlak, maka dia nggak boleh masuk kamar mandi. Kan repot nanti, kasihan mereka. Karena mulia nggak boleh, hafal Quran jangan masuk kamar mandi. Nggak begitu juga. Kalau masuk kamar mandi jangan baca Al-Quran. Tapi kalau di luar kamar mandi, nah terserah bebas. Dan bahkan dari saking mulianya yang hafal Quran ini nggak akan hancur jasadnya. Termasuk mimbabil mustafniyat, pengecualian di antara jasad manusia yang tidak akan hancur, para nabi, para syuhada, dan penghafal Al-Quran. Ini yang kuat dalilnya, pecah. Dan bahkan yang hafal Quran, orang tuanya dikasih mahkota dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum yang menghafalnya, lebih istimewa lagi. Jadi kalau umpama kita punya anak, bisa dikader, diorbit, dididik untuk jadi hafid hafidah, itu kemuliaannya kembali kepada orang tuanya sebelum anaknya. Apalagi anaknya pasti jauh lebih mulia, bahkan dijamin tidak akan hancur jasadnya. Jadi kembali lagi bahwasanya mukjizat Al-Quran ini mukjizat terhebat yang paling istimewa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Rasulullah yang lain, membelah bulan, itu lebih hebat daripada membelah lautannya Nabi Musa. Tapi tinggal cerita, tinggal asarnya, hikmahnya. Kita pengen melihat gak bisa. Mukjizatnya Rasulullah menghidupkan yang mati pernah. Rasulullah menyembuhkan yang sakit langsung dalam keadaan terbakar, langsung sekujur badan kembali semula sewaktu itu juga pernah. Rasulullah memberikan mukjizat macam-macamnya, manggil pohon, jalan itu pohon bersama akar-akarnya, berbicara dengan hayawan, berbicara dengan bebatuan, pepohonan, banyak sekali mukjizat. La tu'addu wa la tuhsa. Tidak terhitung, tidak terbilang, karena tidaklah semua mukjizat yang didapati oleh para nabi, para rasul, wa kulluhum multamisun harfa minal bahri aw rashfan minad diyam. Semuanya sumbernya daripada nabi, ada yang satu gayung, ada yang satu tetes. Tergantung bagaimana dia mendapatkan bagiannya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah lautan yang tidak bertepi. Mukjizat terbesarnya yang sampai detik ini bisa kita rasakan, bisa kita sentuh, bisa kita pergunakan sebagai bentuk kekeramatan, yaitu Al-Quran. Cuman sayang 1000 sayang, Quran kita tinggal pajangan di rumah, bagus kaligrafinya atau mushafnya mahal, tapi nggak pernah disentuh, nggak pernah dibuka, apalagi dibaca. Padahal harusnya Imam Busiri melanjutkan laha ma'anin kamujil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyam. Al-Quran ini mengandung makna-makna yang banyak, seperti ombak lautan yang silih berganti, nggak pernah habis. Kalau Imam Qutbil Malih Ali bin Muhammad bin Hasan al-Habsyi, sahibul Maulid, beliau menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini munqati'un nuzuli, sudah rampung sempurna, selesai 30 juz. Tapi ilhamnya kepada para warathatul anbiya tentang pemahamannya silih berganti, nggak pernah berhenti. Jadi Al-Quran ini selalu relevan untuk dieksplor keilmuannya. Dan bahkan orang-orang kafir, orang-orang barat, bahkan Yahudi dan Israel, mereka ahli kitab, itu sampai detik ini, walaupun mereka tidak beriman, tapi meyakini Al-Quran ini adalah wahyu daripada Allah. Mereka itu tidak beriman, alasannya klasik, karena Nabi Muhammad bukan dari golongannya. Jadi rasis mereka itu, menganggap kelompoknya yang paling mulia, yang lainnya sampah dan seterusnya. Itu bukan Bani Israel, Yahudi. Kalau Bani Israel itu bin Yakub bin Ibrahim. Bani Israel itu dinisbatkan kepada anak keturunannya Nabi Israel. Tidak semua Bani Israel Yahudi, tidak semua Yahudi Bani Israel. Tapi kalau Yahudi yang kemudian sekarang di Palestina yang brutal, yang luar biasa, bahkan sekte terakhir kita menemukan Phil Epstein yang viral itu penyembah setan, ternyata Baal, satanik, yang mana itu sudah diperingatkan oleh Allah pada zaman dulu. Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin, apakah engkau akan menyembah Baal itu yang kalau digambarkan kayak wajahnya kerbau bertanduk, dan engkau meninggalkan Tuhan pencipta seluruhnya yang terbaik. Karena dulu cara penyembahannya, ritualnya, yaitu anak kecil dijadikan tumbal, dibunuh dan kemudian dimakan. Tidak ada ritual. Dan ini keyakinan sekte kuno mulai zaman dulu. Bahkan Nabi Ilyas dan Ilyasa
itu memerangi penyembah Baal dari zaman dulu. Sampai beliau dikejar-kejar. Sampai kemudian ternyata pada zaman Nabi SAW itu orang-orang itu juga banyak kafir Quraisy, orang Arab mengikuti itu. Sekte aliran ini menyembah Baal ini, satanik ini. Aliran menyembah setan yang terang-terangan menentang Tuhan. Terang-terangan menentang Tuhan. Sampai kemudian di zaman kita yang belum lama terungkap file Epstein jumlahnya 3 juta berupa email, foto, video bisa diakses di internet. Semuanya tahu. Yang ajaibnya lagi kalangan elit global semua terlibat di siklus itu. Jadi serem sekali. Ini bukan hoax, sudah viral. Semua konten kreator membahas itu. Alhamdulillah kita menyembah Allah Subhanahu ahli sunnah wal jamaah, nikmah azimah. Bila dibandingkan dengan kebejatan orang-orang itu, karena serem, mereka menculik anak kecil, dibikin tumbal dan seterusnya, itu sudah bukan rahasia lagi. Ya. Yahudi sendiri sebagian bahkan sudah ada di Yathrib sebelum Rasulullah hijrah, karena mereka mempelajari kitabnya Taurat itu, bahwasanya nanti Nabi akhir zaman akan hijrah ke Yathrib itu yang sekarang dikatakan Thaibah atau Madinah Munawwarah. Mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ya kembali lagi alasannya klasik, karena Nabi Muhammad bukan dari bangsa mereka, tapi dari bangsa Arab. Sepupu ya, antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ya, sehingga mereka tidak Israel bin Ishak bin Ibrahim, sehingga mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi bahwasanya Al-Quran ini mempunyai makna yang banyak. Laha ma'anin kamu di bahri limadin wa fawqa jawarihi fil husni wal jam. Dan dari saking istimewanya lagi, Al-Quran ini tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Fala tu'addu wa la tuhsa ajaibah wa la tusamu 'ala al-tarfisam wa la tusamu 'ala al-tarbisam. Tidak terhitung, tidak terbilang daripada keajaibannya, dan tidak pernah bosan untuk selalu diulang-ulang. Ulun bosan baca Quran, ada kayak gitu. Alhamdulillah, berarti hasya wa jalla ini menakutkan. Asya, bosan baca Al-Quran ini celaka ya. Kalau bosan baca Facebook, baca WhatsApp, ya it's okay, hasan. Tapi kalau Al-Quran jangan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Tapi di hadis yang lain, kam min gharil Quran wal Quranil anu. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Alhamdulillah. Karena afala yatadabbaruna Al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Al-Quran tidak direnungi, karena tuntutan pertama al-aqal an-nasyid, setidaknya setiap individu umat Islam membacanya, minimal harus hafal kalau bisa surat Al-Fatihah. Dan setelah itu kalau bisa membaca Al-Quran itu bukan cuma Fatihah terus atau Qul terus atau Yasin terus, itu aja yang bisa. Tapi mulai juz awal sampai juz 30 harusnya dia setidaknya seumur hidup sekali khatam. Ya, ini udah keterlaluan tapi sebenarnya. Kalau bisa ya minimal Ramadan dibaca, dihatamkan. Kenapa bulan Ramadan ini kita wajib puasa? Di antara ulama menyebutkan karena bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini untuk mengagungkan Al-Quran, kita wajib puasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya lebih bisa bertakwa, menghormat, melaksanakan kandungan makna-makna Al-Quran untuk kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini salah satu metode sabab yang memudahkan kita untuk takwa, yaitu menahan hawa nafsu dan kemudian mengikuti dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita tidak makan, tidak minum itu otomatis lemes kalau mau maksiat. Tapi kalau mau taat, insya Allah bisa lebih semangat, asal ada niat sungguh-sungguh yang ikhlas. Kalau puasa-puasanya tingkatan awam umumnya menahan dari makan dan minum dan membatalkan puasa. Jami'il mufattirat, dia menahan diri untuk tidak makan dan minum. Tapi kalau shaumul khawas harusnya as-shaum an jami'il ma'asi wa dzunub, puasa dari dosa-dosa dan maksiat. Kalau khawasil khawas as-shaum an masiwallah, mereka imsak daripada selain Allah. Full Ramadan Allah, kalau bahasa orang Jawa Allah tok, nggak pakai titik koma, titik sudah, hanya Allah. Wabil khusus para salaf ya. Jadi kalau udah Ramadan ini khalwah mereka, udah Quran. Di antaranya kalau di Pasuruan Habib Ja'far bin Syaikhan. Ja'far bin Syaikhan itu rutinannya, wiritannya
setiap hari kalau bulan selain Ramadan setiap hari 1 khatam Quran. Tapi kalau Ramadan double. Imam Syafi'i juga sama. Setiap hari selain Ramadan 1 kali khatam Quran. Kalau Ramadan double. Sayyidina Sigaf Imam Wadil Ahgaf setiap hari kalau selain Ramadan khatam 2 kali Quran. Kalau Ramadan 4 kali. 2 kali siang, 2 kali malam. Mustahil. Yang mustahil kita bertahun-tahun nggak khatam. Karena udah terbiasa mereka. Jadi kayak baca surat Fatihah gitu. Ibarat kayak apa kalau sekarang itu dapat cuan banyak. Main apa? Trading. Oh ternyata trading. Main apa? Oh main ini. Nah, ternyata ada jalan-jalan pintasnya. Nah kalau mereka udah terbiasa. Akhirnya bahkan mimbabil karomahnya. Ya kalau kita kan lisannya aja ya, yang keluar suaranya. Mimbabil karomatnya mereka doul jawarih semuanya ini keluar suara. Bisa HP keluar suara, keluar gambar kok. Benda mati ini. Ya, dari saking terbiasanya baca Al-Quran. Kita gimana? Soal ini kan benda mati keluar suara. Gak takut kita. Nah, kalau mereka udah dari terbiasaannya itu bahkan tembok rumahnya itu keluar suara Quran. Nah, kita kan ahli sunnah, gak ada yang ingkar karomah kan? Nah, ini karomah ini sebagaimana mukjizat yang didapat oleh para nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Tapi kalau para aulia itu karomah. Bisa. Kalau Allah berkehendak bisa. Kalau Allah nggak berkehendak apapun nggak bakal mungkin bisa. Qarrat biha terakhir. Imam Busiri menyebutkan qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillah fa'tasmi. Sungguh engkau telah betul-betul mendapati suatu kebahagiaan yang abadi, yaitu Al-Qur'an itu. Laqad dhafirta bihablillah fa'tasmi, maka pegangi itu, jangan dilepas Quran itu. Inta khifatan min harri nari lada atfa taharralada min hurdiyashari. Kalau engkau membaca Al-Qur'an itu karena takut neraka, ketahuilah api neraka padam dengan bacaan Al-Qur'an. Jadi udah, kita ini kan biasanya kan nyari sakti, nyari alternatif jalan pintas dan macam-macam lah, nyari obat keliling ziarah wali. Tapi sayang 1000 sayang kalau tidak istiqomah baca Al-Qur'an. Jadi diusahakan semaksimal mungkin. Ini nasihat untuk Al-Fakir pribadi dan untuk antum semuanya bila mana ada manfaatnya. Diusahakan sebisa mungkin setiap hari baca Al-Qur'an. Afdalnya lagi one day one juz. Satu hari satu juz. Karena para salaf dulu setelah subuh wirid zikir baca Quran mereka. Satu hari minimal 1 juz, bahkan 3 juz, bahkan lebih daripada itu. Kalau di Tarim itu hampir semuanya hafal Quran. Jadi mereka tatkala dagang di toko kosong, nggak ada pembeli baca Quran, ada pembeli dilayani, nggak ada lagi baca Quran lagi, nalarin Quran lagi. Kalau kita kan nggak dangdutan, orkesan, karaokean, ngomongin orang, alhamdulillah. Nah kalau mereka enggak, uli dabi tadi menghafal Quran al-azim, jadi mereka hafal Quran. Asbah bil malaikat bal a'dham minal malaikat, dari saking istimewanya wa ma'al Quran fi Quran, selalu bersama Al-Quran, kemana-mana selalu bersama Al-Quran, sehingga nggak heran ada kalimat syair menyebutkan billahi qawman idza hallu bi manzilatin saral ghina wa yasirul jawdi insar tahya bihim kul ardin yanziluna biha ka'annahum li biqa'il ardi aqtar. Allah itu mempunyai hamba-hamba kalau lewat atau kalau menetap di suatu tempat jadi subur tempat-tempat itu, jadi berkah tempat itu, jadi hidup tempat itu semuanya. Kenapa? Karena mereka selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, selalu ibadah, selalu doa, selalu istiqomah. Kenapa? Kuncinya adalah Al-Quran. Rijalin kiramin aqdamu haqqi rabbihim wa qamu bihi fi halatil usri wal yusri aqamu kitaballah wastamsaku bihi wa bisunnatil gharra wal anjumiz zuhdi. Mereka selalu bersama Al-Quran dalam keadaan senang ataupun susah. Aqamu kitaballah wastamsaku bihi wa bisunnatil gharra wal anjumiz zuhdi hudatil waratu wa li abdin ra'ahum wa ja'ala sunnahu maratan minhu fil umri. Beruntung bagi kita yang kumpul bersama mereka walaupun sesaat seumur hidup, walaupun sekali seumur hidup, karena mereka itu manusia-manusia yang seperti malaikat, bahkan lebih mulia dari malaikat. Kenapa lebih mulia dari malaikat? Kalau malaikat tak punya kepentingan jasad, nafsu dan syahwat, tapi kalau manusia punya itu semuanya. Tapi tatkala mereka bisa taat istiqomah, maka mereka kedudukannya jauh lebih mulia daripada malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit daripada sambutan apa yang bisa Al-Fakir sampaikan untuk acara yang mudah-mudahan bisa mendatangkan keberkahan, khususnya keberkahan bulan Ramadan dan keberkahan Al-Quran. Dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat di 10 pertama, mendapatkan ampunan di 10 pertengahan, dan mendapatkan pembebasan api neraka di 10 terakhir bulan Ramadan, sehingga keluar bulan Ramadan betul-betul dalam keadaan suci, diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Al-Fakir tutup, Al-Fakir ingin menyampaikan salam
daripada Al-Habib Thahir bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddad bin Al-Syekh Abu Bakar bin Salim. Tadi sebelum ulun berangkat ke sini beliau voice note kirim salam sama semua yang mengenal beliau, yang pernah mengundang beliau, khususnya di daerah manapun berada, khususnya Kang Fakir sekarang berada di Palangkaraya. Maka salam ini ulun sampaikan kepada Pian Perataan, mudah-mudahan menjadi salam doa yang menjadi keberkahan untuk kita semuanya, amin ya rabbal. Sambil menunggu adzan, biasanya ditutup dengan qasidah alayallah binadrah, dan kita semuanya mengikutinya sambil duduk, gak apa-apa. Kalau adatnya di Jawa Pasuruan itu keluar dari masjid ngadep kiblat, berdiri membaca munajat alayallah binadrah, qasidahnya Imam Haddad. Nah, kita tafaulan karena kita menunggu buka puasa, ya tetap di tempat saja sambil kita baca alayallah binadrah sambil menunggu adzan maghrib. Alayallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sakima. Alayallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sakima. Ala ya صاح لا تجزع وترجع وسلم للمقادير كي تحمد وتهجى. ألا يا الله بنظرة من العين الرهيبة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وكن راضي بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. ألا يا الله